Kata SJIE yang dilontarkan Gibran kepada Caimin terus menuai sorotan. Andi Wijayanto mengatakan gara-gara moderator tidak memberikan kesempatan kepada Caimin untuk dijelaskan kepanjangan dari SJIE, akhirnya Caimin kehilangan waktu 2 menit. Sebaiknya memang moderator memberikan kesempatan untuk itu dijelaskan. Kalau tidak, maka rakyat tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan debat yang berkualitas. Ya, jadi kemarin Caimin kehilangan waktu, ya 1-2 menit. Andi Wijayanto mengatakan bahwa kata SJIE yang dilontarkan Gibran, awalnya ia menduga bahwa itu adalah makanan. SJIE itu yang saya bayangkan itu nasi gurih di Jogja. Ya, SJIE coba aja ditanya, sego, gurih, ingkung, enak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Muhaimin Iskandar bahwa SJIE adalah sego goreng iwak endog. Ternyata singkatannya adalah sego goreng iwak endog. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menanggapi santai sembari bercanda saat ditanya tanggapannya soal singkatan State of the Global Islamic Economy yang ditanyakan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres. Itu ternyata singkatannya adalah sego goreng iwak endog atau nasi goreng telur, kata Caimin di Semarang. Ternyata singkatannya adalah sego goreng iwak endog. Momen pertanyaan SJIE disampaikan Gibran pada Caimin dalam sesi debat Cawapres di JCC Senayan. Saat ditanya wartawan, apakah Ketua Umum PKB itu merasa disudutkan dengan singkatan yang diutarakan Gibran, Caimin mengaku tidak mempermasalahkan hal itu. Enggak ada, enggak merasa dijebak, sah-sah saja, kata Caimin. Hanya saja, Caimin menekankan agar lebih mengedepankan substansi tema debat ketimbang hanya mempermasalahkan singkatan yang sulit. Tapi kan kita ini berdebat sego goreng iwak endog atau berdebat substansi pembangunan negara. Nyatanya, ia menjawab dengan bagus Bank Syariah soal ekonomi berbasis halal. Ia mengaku jawabannya bagus. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara usai sempat diserang dalam debat Cawapres. Adapun hal itu terjadi saat Mahfud mendapatkan pertanyaan dari Gibran Rakabuming Raka terkait carbon capture storage. Mahfud pun merespon santai soal istilah-istilah ataupun singkatan yang sempat mewarnai debat Cawapres kemarin. Namanya carbon capture itu memang kita udah membuat catatan agak luas, tapi nanti pada tanggal 21. Jadi ditanyakan tadi tidak relevan, oleh sebab itu nanti kalau pertanyaan itu dibalikkan pada debat keempat nanti bisa kewalahan juga dia. Dalam hal ini, Mahfud menilai harusnya selevel debat Cawapres yang dipertanyakan dapat lebih ke pertanyaan seputar hal-hal yang substansial, bukan hanya sekedar istilah ataupun singkatan. Kalau sudah tingkat itu, mestinya yang substansial saja, diuraikan latar belakangnya dan apa maksudnya. Kalau cuma cari istilah sulit, saya juga bisa cari istilah sulit 1000 dalam sehari yang orang lain tidak akan tahu. Jadi tidak apa-apa. Mahfud kemudian menyebut istilah-istilah itu bak ujian SMA. Ya tidak apa-apa, itu seperti ujian SMA yang mencari kesulitan. Lebih lanjut, Mahfud mengaku optimis debat Capres kemarin dapat turut berpengaruh positif pada elektoralnya bersama Ganjar Pranowo. Mahfud menyebut gaya yang dibawakannya saat debat juga akan dipertahankannya ke depan. Ini saya baru bicara masalah nikel loh Pak, belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, dan lain-lain. Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai sosok yang lumayan cerdas tapi licik dan tidak takut menabrak ukuran moral. Penilaian itu diberikan oleh Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Profesor Hendry Subiakto, saat membahas gaya komunikasi Gibran. Berdasarkan pengamatannya, Hendry Subiakto menilai bahwa Gibran dan keluarganya memang memiliki gaya komunikasi yang suka menjebak. Ia mengamati perilaku komunikasi Gibran dan keluarganya. Mereka itu berkomunikasi tricky, suka menjebak. Hendry Subiakto memberi contoh bahwa Gibran pernah menjebak dengan tampil seolah bagi-bagi uang saat kampanye. Aksi Gibran ini sempat menimbulkan keributan. Tapi orang akhirnya sadar bahwa dalam video yang beredar Gibran sebenarnya membagikan gantungan kunci atau benda lain. Gibran sebenarnya sengaja melakukan ini agar orang terjebak untuk menudingnya. Ternyata aslinya yang dibagikan hanya gantungan kunci atau benda lain yang kalau di video tampak menyerupai uang. Tentu saja sempat diributkan, tapi lalu orang sadar ada yang salah, itu sengaja. Hendry Subiakto memberi contoh jebakan Gibran lainnya, yakni dalam debat Cawapres 2024. Ada sejumlah pihak yang menuding Gibran bertindak curang dengan menggunakan alat dengar tambahan saat debat. Gibran dicurigai mendapat tuntunan agar bisa tampil baik saat berdebat dengan dua capres lainnya, yakni Mahfud MD dan Caimin. Hendry menduga bahwa Gibran memang sengaja dikesankan memakai alat mencurigakan di telinga. Bisa jadi itu sengaja supaya orang terjebak menuduh dia, tapi sebenarnya sudah disiapkan jawaban yang akan memalukan mereka yang terlanjur curiga. Hendry Subiakto juga menilai bahwa Gibran sebenarnya sengaja menjebak ketika menyatakan bahwa program susu gratis dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Pernyataan Gibran ini menuai cibiran sebab jumlah penduduk Indonesia saja tidak
tidak mencapai 400 juta. Ternyata yang dimaksud bukan angka di Indonesia, tapi di luar negeri. Sehingga jumlah anak yang seakan melebihi jumlah penduduk tidak salah, karena dengan beberapa negara lain. Dalam debat Capres 2024, Gibran juga dinilai menjebak lawannya dengan menanyakan istilah asing yang bukan pengetahuan umum. Hendri menyebut jebakan Gibran sudah digunakan oleh ayahnya Jokowi saat debat Capres 2019. Jokowi saat itu bertanya soal TPID yang tidak diketahui banyak orang. Alhasil Prabowo Subianto kebingungan dalam menjawab. Dari apa yang ia tunjukkan dalam debat dan komunikasinya selama ini, menunjukkan Gibran aslinya lumayan cerdas, tapi licik dan tidak takut menabrak ukuran moral, yaitu kejujuran. Makanya strategi komunikasinya suka menjebak.